wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Entrepreneurship. Kali ini kami akan menjelaskan tentang BMC, Business Model Canvas, dengan usaha kami yaitu depot air minum dan isi ulang. Baiklah, sebelum memasuki materi yang akan dijelaskan oleh kelompok kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amalia Purwinasari dengan NIM 70121047. Di sebelah kanan saya Afdal Hidayah dengan NIM 70121029. dan di sebelah kiri saya Sambil Astofi dengan NIM 70151028. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, sebelum kita membahas lebih dalam, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu BMC. BMC atau Business Model Canvas adalah alat yang digunakan untuk merinci dan memvisualisasikan elemen-elemen kunci dari suatu model bisnis. Terdiri dari 9 blok, yaitu termasuk segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran distribusi, hubungan dengan pelanggan, sumber pendapatan, aktivitas kunci, sumber daya kunci, mitra kunci, dan struktur biaya. Ini membantu perusahaan untuk memahami, merancang, dan mengembangkan model bisnis secara komprehensif. Berikut ini merupakan bisnis model canvas dari usaha kami. Key Partners. 1. Pemasok botol dan kemasan. Menyediakan botol-botol berkualitas baik dan kemasan untuk mengemas air minum. 2. Distributor lokal. Menjadi mitra distribusi untuk menyebarkan produk ke berbagai lokasi atau toko-toko di wilayah tertentu. 3. Pemilik toko dan warung. Menjadi mitra dengan pemilik toko atau warung untuk menempatkan mesin depot air minum di tempat mereka. 4. Lembaga pemerintah. Menjalin hubungan dengan lembaga pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mendapatkan izin yang diperlukan. 5. Perusahaan logistik. Menjadi mitra dengan perusahaan logistik untuk mengelola distribusi dan pengiriman produk secara efisien. Key Activity. 1. Pengadaan air bersih. Mencari, memilih, dan memastikan pasokan air bersih berkualitas tinggi untuk diisi ulang. 2. Operasi mesin depot. Merawat dan mengelola mesin depot air minum, termasuk membersihkan, memeriksa, dan memastikan keandalan operasionalnya. 3. Pemasaran dan promosi. Mengembangkan strategi pemasaran, termasuk promosi, branding, dan iklan untuk meningkatkan visibilitas bisnis dan menarik pelanggan. 4. Pelayanan pelanggan. Menyediakan layanan pelanggan yang baik seperti pelayanan cepat, tanggapan terhadap pertanyaan pelanggan, dan penanganan keluhan. 5. Manajemen risiko dan keamanan. Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul, termasuk masalah keamanan produk, dan menerapkan tindakan pencegahan. 6. Pengelolaan limbah. Menangani limbah yang dihasilkan dari proses produksi, seperti botol dan kemasan bekas, dengan cara yang ramah lingkungan dan sesuai peraturan. Value Proposition. 1. Air berkualitas tinggi. Menyediakan air minum yang bermutu tinggi, bebas dari kontaminan, dan memenuhi standar kesehatan dan keamanan. 2. Ekonomis dan ramah lingkungan. Menawarkan solusi air minum yang ekonomis dan ramah lingkungan, membantu mengurangi limbah plastik, dan mempromosikan gaya hidup berkelanjutan. 3. Kebersihan dan keamanan. Menjamin kebersihan dan keamanan produk melalui proses pengelolaan dan pengisian yang terkendali. 4. Hemat biaya. Menyediakan air isi ulang dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pembelian air kemasan dalam kemasan kecil. 5. Kemudahan pembayaran. Menyediakan berbagai opsi pembayaran yang mudah seperti pembayaran nirkontak atau aplikasi pembayaran digital untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Relationship. Yang pertama, ada layanan pelanggan yang ramah dan responsif, pelatihan karyawan dalam keterampilan komunikasi dan penanganan pelanggan, implementasi sistem dukungan pelanggan yang cepat tanggap, baik melalui telepon, email, atau live chat, pemantauan secara aktif umpan balik pelanggan, dan peningkatan berkelanjutan berdasarkan pengalaman pelanggan. Yang kedua, program loyalitas. Pengembangan program loyalitas yang menarik, misalnya diskon khusus, point reward, atau keuntungan eksklusif bagi pelanggan setia. Promosi berkala untuk anggota program loyalitas guna meningkatkan partisipasi dan kesadaran. Yang ketiga, ada komunikasi aktif melalui pemasaran online dan media sosial. Pemeliharaan akun media sosial yang aktif dengan konten relevan dan menarik, seperti informasi tentang kualitas air, tips hidrasi, dan penawaran spesial.
Yang keempat, ada pembelian berulang dengan pengingat otomatis. Implementasi sistem manajemen pelanggan yang memungkinkan pencatatan preferensi pelanggan dan otomatisasi pengingat untuk pembelian berulang. Customer segment. Yang pertama ada domestik, rumah tangga. Pelanggan ini biasanya membeli galon air untuk kebutuhan harian di rumah mereka, fokus pada kenyamanan pemesanan, pengiriman tepat waktu, dan harga yang bersaing dapat menjadi kunci di segmen ini. Yang kedua ada bisnis dan perkantoran. Segmen ini mencakup restoran, kafe, kantor, dan bisnis lain yang membutuhkan pasokan air bersih untuk kegiatan sehari-hari. Penawaran grosir, layanan pengiriman rutin, dan penanganan khusus untuk kebutuhan bisnis dapat menjadi fokus. Yang ketiga, acara khusus. Pelanggan yang membutuhkan pasokan air untuk acara khusus seperti seminar, konferensi, atau pesta dapat menawarkan paket khusus dan layanan pengantaran khusus untuk acara-acara ini. Yang keempat, ada kesehatan dan kebugaran. Orang-orang yang aktif dalam olahraga dan kesehatan mungkin menjadi segmen target. Penekanan pada keamanan dan kualitas air dapat menarik pelanggan dalam segmen ini. Yang kelima, ada pemilik properti sewa. Individu atau perusahaan yang menyediakan air minum bagi penyewa properti, layanan pengiriman reguler, dan opsi pembayaran yang fleksibel dapat menarik segmen ini. Key resource. Yang pertama ada infrastruktur distribusi sistem pengiriman yang efisien, termasuk armada kendaraan dan logistik yang memadai untuk mendistribusikan galon air ke berbagai lokasi pelanggan. Yang kedua ada teknologi pencatatan dan manajemen stok. Sistem informasi untuk memantau stok, pesanan pelanggan, dan kebutuhan distribusi dapat membantu mengoptimalkan operasional bisnis. Yang ketiga ada tim produksi dan pengemasan. Tim yang terlatih untuk mengelola produksi air, pengisian galon, dan pengemasan dengan standar kualitas tinggi. Yang keempat ada peralatan pengisian dan penyaringan. Mesin dan peralatan yang diperlukan untuk mengisi dan menyaring air agar memenuhi standar kebersihan dan keamanan. Yang terakhir ada perizinan dan kepatuhan. Mendapatkan perizinan yang diperlukan dan mematuhi regulasi kesehatan dan lingkungan yang berlaku. Baik, materi selanjutnya yaitu channel. Distribusi langsung, penjualan dan pengiriman langsung kepada pelanggan melalui pesanan telepon, aplikasi seluler, atau situs web. Ini mencakup armada kendaraan sendiri untuk pengiriman. Yang kedua, penjualan melalui toko fisik. Kerjasama dengan toko-toko retail atau warung sebagai titik distribusi fisik memungkinkan pelanggan untuk langsung membeli dan mengisi ulang air galon. Yang ketiga, agen distributor. Membangun jaringan agen atau distributor independen yang dapat mengelola penjualan dan distribusi di berbagai wilayah atau daerah. Yang keempat adalah pemasaran online. Menggunakan platform pemasaran online sebagai media sosial, iklan digital, dan kampanye email untuk mempromosikan layanan dan meningkatkan kehadiran online bisnis. Yang kelima yaitu layanan pelanggan. Membangun tim layanan pelanggan yang responsif dan efisien untuk menerima pesanan, memberi informasi dan menanggapi keluhan pelanggan melalui saluran telepon atau online. Baik, selanjutnya yaitu cost struktur. Yang pertama, biaya operasional untuk mesin pemurnian dan peralatan isi ulang. Perawatan mesin pemurnian ini mencakup biaya untuk merawat dan menjaga agar mesin pemurnian air beroperasi dengan optimal. Perawatan ini melibatkan pembersihan, penggantian suku cadang yang aus, dan pemeliharaan belakara agar mesin tetap berfungsi efisien. Yang kedua, bahan kimia pemurnian. Biaya untuk bahan kimia yang digunakan dalam proses pemurnian air. Yang ketiga adalah operasional isi ulang. Melibatkan biaya operasional sehari-hari untuk menjalankan dan merawat peralatan pengisian ulang air. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja untuk mengelola pengantaran, gaji dan upah karyawan. Untuk mencakup biaya gaji untuk semua karyawan yang terlibat dalam pengelolaan depot air minum isi ulang. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu pelatihan karyawan. Biaya untuk pelatihan karyawan agar mereka memiliki keterampilan yang perlu dalam manajemen. Yang ketiga yaitu biaya pemasaran dan promosi.
Iklan online dan offline, biaya kampanye iklan baik di media cetak, radio, televisi, atau online. Yang kedua, materi promosi, biaya pembuatan dan distribusi materi promosi sebagai brosur pamflet. Yang ketiga yaitu program diskon dan promosi, biaya terkait dengan pelaksanaan program diskon. Baik, selanjutnya yaitu revenue stream. Yang pertama yaitu ada penjualan galon air. Pendapatan utama dari bisnis ini berasal dari penjualan galon air kepada pelanggan. Yang kedua adalah biaya pengiriman. Jika bisnis menyediakan layanan pengiriman, biaya tambahan untuk pengiriman dapat menjadi sumber pendapatan. Yang ketiga, penjualan peralatan aksesoris. Bisnis dapat menawarkan penjualan peralatan seperti dispenser air atau aksesoris lainnya. Yang keempat itu paket berpelanggan, menyediakan opsi paket berlangganan bulanan atau tahunan. Yang kelima, penjualan produk terkait, menyediakan produk terkait seperti air minum kemasan dalam botol kecil, gelas, atau produk-produk lainnya yang relevan.